Dan Pak Jokowi adalah orang yang saya anggap bijaksana. Ajaran kita Jawa, manusia bijaksana itu ya boleh menyampaikan, tetapi tidak sembarang menyampaikan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa besok adalah gilirannya Pak Prabowo, kita orang Jawa gitu, itu juga sangat menghargai. Saya sangat menghargai kalau misalnya yang jadi Pak Prabowo. Kenapa? Pak Prabowo itu sudah berusaha jadi presiden berkali-kali. Dan Pak Prabowo itu akhirnya legowo membantu pemerintah. Jadi Pak Prabowo itu sangat luar biasa menurut saya. Tapi sebaiknya gitu ya, misalnya Pak Ganjar itu ya ngasih kesempatan lah sekali saja untuk Pak Prabowo jadi presiden, misalnya seperti itu. Yang membesarkan Pak Prabowo, ya kenapa tidak? Kalau sekarang itu misalnya Pak Anies, ya walaupun secara mendukung untuk Pak Prabowo yang jadi gitu. Bahwasanya dulu termasuk Pak Prabowo itu ya mendukung Gerindra, mendukung PDIP. Nah, saling dukung-mendukung inilah yang bisa terjadi. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi menyampaikan bahwa ya, besok yang giliran berikutnya adalah Pak Prabowo, ya nggak ada salahnya. Kalau disampaikan juga giliran apa itu, besok yang calon presiden berambut putih, sebetulnya kemungkinan loh Pak Prabowo itu mungkin rambutnya ya putih juga. Ya memang Pak Ganjar rambutnya putih ya, yang lain ya banyak yang putih rambutnya. Simbol-simbol disampaikan Pak Jokowi ini kita harus memahami secara luas. Jadi secara luas nggak cuma oh putih iku, enggak. Kita secara luas, saya melihat luas. Jadi luas. Jadi Pak Prabowo dulu bagaimana, ini bagaimana, dari misalnya orang yang kita tuakan Gus Dur bagaimana, ini saya melihat secara luas ya memang ke Pak Prabowo itu ada. Harus berpikir berwawasan luas, berwawasan Nusantara. Bahwasannya yang dibangun ya tidak hanya Jawa atau besok tidak hanya provinsi Kalimantan Timur yang calon ibu kota, tapi merata, tetap dibangun secara merata. Dan kelanjutan IKN itu akan berjalan mulus. Kita sudah tahu bahwa Indonesia terlewati cincin api dari ujung Aceh sampai terus ke timur sampai Papua. Sulawesi juga ada. Tetapi satu-satunya yang tidak terlewati cincin api itu adalah Kalimantan. Sehingga kita menyadari bahwa kalau terjadi apa-apa, Kalimantan itu akan utuh. Sehingga nggak salah kalau memang ibu kota itu dipindahkan Kalimantan. Maka kelangsungan hidup pembangunan Indonesia akan bisa berlangsung secara mulus dan baik. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.